Sebagai upaya mengantisipasi penyebaran virus corona, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah memperketat keluar masuk kendaraan, terutama bus angkutan antar kota. Tim gugus tugas COVID-19 Pemkab Lampung Tengah mewajibkan seluruh bus termasuk penumpang yang keluar maupun yang masuk untuk melakukan pengecekan di posko penanggulangan dan pencegahan COVID-19. Posko berada di Terminal Betan Subing Terbanggi Besar. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lampung Tengah, Guntur Sosiawan Napitulu, menjelaskan hal ini dilakukan atas instruksi dari Bupati Lukman Joyo Sumarto untuk pencegahan dini penyebaran COVID-19. Langkah ini dilakukan terutama kepada bus yang berasal dari luar Lampung Tengah, terutama dari zona merah seperti Jakarta dan angkutan umum dari Pulau Jawa. Kegiatan ini bagian upaya dari pencegahan dan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dalam pemeriksaannya, seluruh penumpang dan sopir diminta turun untuk dilakukan pengecekan suhu tubuh. Termasuk penumpang yang berada di dalam bus antar provinsi juga diperiksa suhu badannya dengan menggunakan termometer gun. Jika ditemukan penumpang dan sopir yang memiliki suhu tubuh cukup tinggi atau di atas 38 derajat Celcius, maka akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tim medis. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk pilek, hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, rasa lelah, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, atau diare. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala apapun dan tetap merasa sehat. Sebagian besar orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari 6 orang yang terjangkit COVID-19 menderita sakit parah dan kesulitan bernapas.
Orang-orang lanjut usia dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung atau diabetes punya kemungkinan lebih besar mengalami sakit lebih serius. Mereka yang mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernapas sebaiknya mencari pertolongan medis. Kita akan lakukan pemeriksaan dulu di rumah sakit, dan setelah itu baru kita sesuai dengan SOP dari kesehatan akan dikarantina, baik karantina mandiri atau memang dia sudah dalam keadaan yang memang tidak memungkinkan dikarantina di rumah sakit. Mengantisipasi apabila terjadi wabah corona ini yang menyebar di kalangan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat pendatang baik dari luar kota, luar daerah maupun dari luar negara lain itu kita cek di sini, sehingga pada saat mereka masuk kita pastikan bahwa mereka dalam kondisi sehat. Kendaraan umum dan travel itu yang sebenarnya yang lebih prioritas itu travel, karena kendaraan umum mungkin sebentar lagi akan dilakukan penyetopan di pelabuhan. Nah, kalau travel itu kan bisa masuk semaunya. Oleh karena itu travel kita akan periksa, karena di situ yang memang artinya orang-orang yang bisa masuk ke dalam wilayah kita dengan tidak melalui pencegatan di jalan. Untuk kegiatan ini akan berlangsung berapa lama, Bang? Sampai dengan situasi corona ini dianggap aman, dan ini berjalan terus. Rencana Bapak Bupati Lampung Tengah, Bapak Lukman Jaya Sumarto, kita akan membentuk 5 posko. 5 posko, dan hari ini baru dilakukan 2 posko. Ini akan dilakukan secara bertahap, dan mungkin pada saat nanti mendekati Lebaran itu atau bulan puasa itu 5 posko sudah terbentuk. Inilah yang memang dilakukan oleh Bapak Bupati kita, Bapak Lukman Jaya Sumarto, dan kita bersyukur beliau sangat peduli sekali dengan masyarakat dan warga Lampung Tengah. Lampung termasuk ke dalam salah satu daerah rawan begal. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Operasi Krakatau dan Operasi Ketupat yang digelar Polres Lampung Tengah dari 28 Mei hingga 6. Cegah tangkal, cekal, hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews. Ketika menjadi diskusi terbuka. How big is my trust to my wife? Proof they also have a sin. Gimana? Di tol. Tuhan, ya Allah. Proof we also have a sin. Saya cuman berhubungan dengan 2 laki-laki. Proof everybody has a sin. Only on iNews. Sama nama asli, kayak aku. Nama Erika Fauke, Talk show hangat senior dan junior. jarang ditemukan karena kita harus Ajang adu bakat dan kecerdasan. Ada perihnya apa? Kawan yang paling mirip Brian. oh my god, dia mengaku ya. Iya betul. Bukan kita yang ngomong. Dan Brian gak mau sebutin. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. Oh iya. Hanya di iNews. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Pemkab Lampung Utara merancang pembangunan flyover perempatan Kebun 4 Kota Bumi. Balai Karantina Pertanian Bandar Lampung bersama Balai Konservasi Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. Bumi Kedamaian Bandar Lampung berbondong-bondong membawa ember dan jerigen ke Hanya di iNews. Intermezzo pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews. Pemirsa, terima kasih Anda Menggali masih lebih menyaksikan dalam. Visual Report bencana yang akan mungkin terjadi di Bandar Lampung. Banjir memang paling banyak terjadi. Paling banyak dan paling berpotensi terjadi di Bandar Lampung. Apa yang menjadi penyebab
penyebab paling disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Kualitas dan kondisi sungai di Bandar Lampung dan sistem drainase di Kota Bandar Lampung. Ya, selesaikan kita bekerja pada kejadian. Special Report hadir setiap hari dan jam berikut hanya di iNews. Satu persatu penumpang yang baru datang dari berbagai daerah, baik yang hanya melintas maupun tujuan Lampung Tengah, diperiksa suhu tubuhnya. Selain itu, kendaraan bus penumpang juga disemprot cairan disinfektan. Penumpang juga diwajibkan untuk mencuci tangan. Tidak hanya itu, petugas yang melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, TNI, dan Polri juga mengecek penumpang yang turun di Terminal Batan Subing, Lampung Tengah. Salah satu cara mencegah virus corona yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO adalah dengan menyemprotkan cairan disinfektan. WHO dalam situs resminya who.int memberikan formula pembuat disinfektan mandiri dengan bahan yang tersedia di rumah tangga, yakni alkohol dan sodium hipoklorit atau cairan pemutih. Takaran yang direkomendasikan adalah pengenceran 5% sodium hipoklorit dalam air dengan perbandingan 1:1000. Namun WHO tidak merekomendasikan pencampurannya dengan klorit. Cairan disinfektan bisa membunuh bakteri dan virus dalam rentan 10 hingga 60 menit setelah penyemprotan dilakukan. Hal ini karena efek kandungan klorin dalam cairan pemutih. Maka perlu dilakukan secara rutin di lingkungan rumah agar tetap terjaga dari virus corona. Pengecekan tersebut bertujuan memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19 di wilayah Lampung Tengah. Petugas juga memeriksa kondisi fisik penumpang yang ada di dalam angkutan umum. Sangat baik sekali di mana masyarakat itu bisa terjaga ya lingkungannya atau keadaannya gimana dengan kondisi kesehatan yang sekarang lagi kurang baik kan. Perlakuan ini berdasarkan instruksi Bupati Lampung Tengah Lukman Joyo Sumarto. Menindaklanjuti peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Percepatan penanganan COVID-19 dimaksudkan menjadi salah satu upaya penanganan secara baik, cepat, dan tepat agar penyebaran virus corona tidak meluas dan berkembang. Selain mengecek kesehatan, masyarakat juga dihimbau untuk tidak melakukan bepergian keluar kota
jika tidak terlalu penting dan mendesak. Pertama-tama kita mohon maaf. Kami mohon maaf dulu, Bapak Ibu tidak nyaman dalam perjalanan, ya kan? Harusnya sudah sampai di mana? Sudah sampai di Tubuh itu, tapi belum. Jadi begini, kami mengadakan ini pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, ini Pak BPBD, saya dari Kominfo, mewakili Pak Bupati mengadakan pemeriksaan orang yang melintasin Kabupaten Lampung Tengah ini. Jadi kami tidak memeriksa hanya orang Kabupaten Lampung Tengah. Semua pun yang melintasin kami akan periksa. Ini perintah presiden, bukan perintah kita, maunya kita. Bapak Ibu sekalian kenal sama corona? Kenal? Kenal ya? Tahu. Tapi nggak kenal. Jangan tahu sama corona, jangan bawa. Alhamdulillah, jadi kita semua udah tahu. Sudah antisipasi. Nah, jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian masih suhunya di bawah standar. Nah, ini kan udah dicek tadi kan? Nah, dicek semua. Tapi kalau udah di atas 38 ya, nanti kita masukkan di mobil itu. Kita kasih obat, kita kasih minum. Nah, kalau nggak turun-turun kita bawa ke situ. Ke situ ya kan, ke rumah sakit. Jadi alhamdulillah ya Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah pada sehat ya Bu. Pesan kami yang pertama ya, nanti pulang dari pasar atau dari manapun sampai rumah, sebelum masuk rumah cuci tangan. Keluar rumah. Jangan ikut-ikut kumpul-kumpul, kalau ada yang ngajak kumpul-kumpul, usahakan. Ya, langsung ganti pakaian. Baik dia itu pesta, pengajian, apapun jangan dulu ikut. Perintah Kapolri, seorang polisi bisa membubarkan acara itu kalau ada terjadi kumpul-kumpul. Ingat, sunatan, kawin, banyak wali kota bupati se-Indonesia itu ngurungkan acara. Karena tidak boleh, larangan Kapolri. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu sekalian. Di rumah saja, ya, di rumah saja, ya. Tapi kalau jam 10 usahakan kena sinar matahari, itu bagus. Ya, itu salah satu untuk mencegah. Jadi cuci tangan, berdiam di rumah, jangan berkumpul-kumpul, dan apa? Ya berdoa saja. Pemirsa, terima kasih Anda Menggali masih lebih menyaksikan dalam. Visual Report bencana yang akan mungkin terjadi di Bandar Lampung. Banjir memang paling banyak terjadi. Paling banyak dan paling berpotensi terjadi di Bandar Lampung. Apa yang menjadi penyebab paling Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Kualitas dan kondisi sungai di Bandar Lampung dan sistem drainase di Kota Bandar Lampung. Ya, saya kan kita bekerja pada kejadian. Special Report hadir setiap hari dan jam berikut. Hanya di iNews. Berdebat dengan data. Kita ingin menghadirkan 250.000 unit rumah. Orang bilang itu fiktif. Mata Data, setiap Senin pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Pemkab Lampung Utara merancang pembangunan flyover perempatan Kebun 4 Kota Bumi. Balai Karantina Pertanian Bandar Lampung bersama Balai Konservasi Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. Bumi Kedamaian Bandar Lampung berbondong-bondong membawa ember dan jerigen ke Hanya di iNews. sama nama asli. Iya. Nama Erika mau ke Mudi Talk show hangat senior dan junior. Jarang ditemukan karena kita harus ajang adu bakat dan kecerdasan. Ada perihnya pasti. Kawan yang paling mirip Brian. Oh my god, dia mengaku ya. Iya betul. Bukan kita yang ngomong. Dan Brian gak mau sebutin. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. Oh iya. Hanya di iNews. Geopark Indonesia pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews. Lampung termasuk ke dalam salah satu daerah rawan begal. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Operasi Krakatau dan Operasi Ketupat yang digelar Polres Lampung Tengah dari 28 Mei hingga 6. Cegah tangkal, cekal. Hadir pada hari dan jam berikut. Ada Hanya di iNews.
Penumpang bus antar provinsi yang masuk ke wilayah hukum Lampung Tengah menjalani pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan penumpang bus antar provinsi dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Pemeriksaan dilakukan di 2 titik, Terminal Betan Subing dan Jalinsum Perbatasan Sukajawa. Pemeriksaan kesehatan berupa cek suhu tubuh itu dilakukan oleh petugas gabungan dari Polres, TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Kantor Kesbangpol, dan tim Dinas Kesehatan Lampung Tengah. Pemeriksaan akan dilaksanakan sampai pandemi COVID-19 berakhir. Ya bagus sih, kita lebih tahu kita kalau sehat, jadi kita kan nggak takut gitu. Keberatan nggak Pak? Enggak sih, lebih baik kayak gini sih. Jadi kan kita penumpangnya lebih aman gitu ngerasa. Ini harus dilanjutin sih Pak. Emang ini lebih bagus kayak gini. Kalau kita mau berpergian harus digini sih, lebih aman gitu kita. Untuk mengantisipasi penumpang yang turun di luar jangkauan, Satgas telah berkoordinasi dan meminta para agen bus, camat, dan kepala kampung setempat agar selalu mendata dan mengawasi penumpang yang turun untuk selanjutnya dibawa ke posko COVID-19. Untuk menempuh perjalanan yang melintasi wilayah Lampung Tengah. Hal ini kami lakukan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di negara Republik Indonesia ini sedang menghadapi kondisi darurat penyebaran virus corona. Nah, kami di Kabupaten Lampung Tengah mengadakan kegiatan ini untuk mencegah jangan sampai kita tertular oleh virus corona ini, karena kalau kita tertular ini sangat-sangat berbahaya. Sudah banyak korban, sampai dengan proses pemakaman saja Bapak dan Ibu ya, ini supaya kita serius dalam menangani ini, sampai dengan yang sudah jadi jenazah saja mau dimakamkan di tempat pemakaman umum, masyarakatnya menolak. Nah inilah betapa bahayanya penyakit itu. Karena itu Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Lampung Tengah. Dan kami selalu berdoa kepada kita semua supaya kita terhindar dari wabah penyakit yang mengerikan ini. Terima kasih Bapak dan Ibu, selamat melanjutkan perjalanan. Semoga sampai di rumah masing-masing dalam keadaan selamat dan sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang terjangkit virus ini. COVID-19 dapat menyebar dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat yang terjangkit COVID-19 batuk atau mengeluarkan napas. Percikan-percikan ini kemudian jatuh ke benda-benda dan permukaan-permukaan di sekitar. Orang-orang yang menyentuh benda atau permukaan tersebut lalu menyentuh mata, hidung, atau mulutnya dapat terjangkit COVID-19. Penularan COVID-19 juga dapat terjadi jika orang menghirup percikan yang keluar dari batuk atau napas orang yang terjangkit COVID-19. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak lebih dari 1 meter dari orang yang sakit.
Gugus Tugas COVID-19 Lampung Tengah juga mengimbau kepada masyarakat agar melaporkan apabila ada pendatang baru atau warga yang mudik ke rumahnya namun luput dari pantauan petugas. Pemkab Lampung Tengah berharap semua pihak untuk ikut membantu, minimal memberikan informasi apabila ada warga atau pemudik yang masuk kampung tanpa terdata petugas medis tim Satgas COVID-19. Penumpang dan masyarakat dihimbau agar menjaga pola hidup sehat dan bersih untuk mencegah penyebaran virus corona. Mulai hari ini kita membuka pos pemantauan, monitoring penumpang-penumpang kendaraan umum, kendaraan pribadi yang berasal dari luar provinsi ini semua diperiksa supaya betul-betul safe yang masuk ke Lampung Tengah. Karena Lampung Tengah ini merupakan daerah lintasan sehingga potensi penyebaran itu sangat besar. Karena itu kita sangat hati-hati dalam hal ini dan serius. Hari ini saya berhentikan 3 pejabat dinas kesehatan karena saya anggap itu tidak mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang semacam ini. Ya, saya tegas dalam hal ini dan saya konsen untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini. Jadi siapapun yang menghambat, siapapun yang memperlambat kegiatan ini, saya berhentikan. Kita bekerja sama dengan TNI Polri untuk menjaga supaya pencegahan berkembangnya virus corona di Kabupaten Lampung ini dapat dihindari. Ya, karena itu saya minta kepada semua untuk memahami dan secara ikhlas melaksanakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Saya minta kepada seluruh warga masyarakat Lampung Tengah yang pulang dari mudik supaya mengecek kesehatannya dulu. Cek dulu kesehatannya, baru pulang ke rumahnya masing-masing. Apabila kedapatan terindikasi ada membawa virus corona, ini akan kita tangani dulu sampai dengan betul-betul clear, baru dikembalikan ke rumah masing-masing. Dan semua ini dilakukan dengan gratis, ya. Jadi nggak usah takut bahwa itu nanti ada pembebanan pembiayaan, nggak ada. Jadi semua dilakukan dengan gratis pada masyarakat supaya tidak khawatir tentang biayanya.